Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, gimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan kasih sayangnya. Semoga selalu dalam limpahan berkah dan pengingatnya. Dan semoga antum selalu dalam perlindungan dari Allah atas semua keburukan di dunia ini dan kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala barangkali arahkan, tetapi dengan doa tersebut menjadi dipalingkan gitu ya dari antum semua dan saya juga insyaallah. Teman-teman, hari ini saya ingin kembali melanjutkan untuk membaca dan sedikit membahas dari Media Politik dan Dakwah Al-Wa'i. Ini sebenarnya edisi Februari ya tahun ini, tetapi ya isinya tuh masih sangat relevan dan nampaknya akan selalu relevan gitu ya, selama kemudian Islam masih belum diterapkan dalam kehidupan kita secara kafah begitu ya, secara keseluruhan. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas satu topik, yaitu wajib menerapkan Al-Quran. Nah, topik ini topik baru, meskipun kemudian pembahasannya masih tetap Al-Quran, tetapi ada yang baru begitu ya dibandingkan yang kemarin yang membumikan Al-Quran itu. Teman-teman, tema ini tuh berisi rubrik itu maknanya tanya jawab gitu ya. Jadi tanya jawab, tanya yang diajukan oleh tim redaksi buletin ini atau majalah ini atau bacaan ini, kemudian diajukan ke Kiai Haji Rohmat Eslabib. Nah, ada 8 pertanyaan, kemudian ada 8 jawaban dari beliau juga yang kemudian sangat daging sekali ya, sangat kemudian luar biasa kita butuhkan sebenarnya jawaban beliau itu. Dan dari jawaban ini ada banyak hal yang kita itu bisa mawas gitu ya, atau kemudian berpikir lagi, atau kemudian menyiapkan diri begitu ya. Jadi paling tidak kemudian kita jadi oh iya ternyata benar bahwa hari ini kita sedang dalam keadaan seperti apa, dan apa seharusnya yang kita kemudian lakukan, pikirkan, usahakan begitu ya teman-teman. Nah, rubrik ini diantar atau diantari atau diantarkan oleh satu paragraf terlebih dahulu, yakni Al-Quran sesungguhnya bukan sekedar bacaan. Ini sudah sering kali memang saya sampaikan, tapi ya antum kemudian sadar atau enggak saya kurang tahu gitu. Al-Quran adalah pedoman kehidupan gitu ya, baik untuk mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Sayangnya saat ini Al-Quran tinggal bacaan. Nah, sayangnya ini fakta ya, dan antum tidak bisa membantah dengan bantahan yang sembrono ya, melainkan antum harus menelitinya benar atau tidak. Tetapi kemudian setelah saya pahami baik-baik dan saya dapatkan di kehidupan hari-hari, memang benar Al-Quran cuma sekedar bacaan. Adapun kemudian yang diterapkan oleh perorangan, ya itu pun gak sempurna begitu. Katakanlah seseorang melaksanakan sholat yang itu merupakan syariat Islam. Orang yang sholat itu ya dengan pikirannya yang amburadul. Amburadul itu maknanya ya dia berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya, dia berpikir bagaimana bisa menyelesaikan masalah keluarganya, lalu dia bawa itu ke sholat. Yang dituntut di dalam sholat itu adalah salah satunya adalah tumakninah ya. Lalu dengan membawa perkara-perkara seperti itu, dituntutlah dia kemudian tumakninah. Barangkali memang ada orang yang bisa, tetapi kebanyakan saya sangat yakin banyak yang tidak bisa tumakninah. Kenapa? Karena di pikirannya itu kemudian banyak sekali hal yang belum selesai. Lalu kemudian dia bawa itu ke dalam sholat, yang akhirnya mengganggu ketumakninahan sholatnya itu. Begitu ya teman-teman. Aturan-aturannya banyak dicampakkan, apalagi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaannya, mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana pula solusinya? Itulah diantara pertanyaan yang diajukan redaksi kepada Kiai Haji Rohmat Eslabib dalam rubrik Hiwar kali ini.
Berikut hasil wawancara selengkapnya. Saya mulai bacakan yang lebih dalam. 1. Kiai, saat ini tampak fenomena umat jauh dari Al-Quran. Tanda kutip, jauh dari Al-Quran. Al-Quran dibaca namun banyak syariahnya yang tidak dijalankan. Seperti masih banyaknya umat yang makan riba, melakukan suap, berzina, membuka aurat, dan lain-lain. Mengapa itu bisa terjadi? Beliau kemudian menjawab, banyak penyebabnya. Di sini ada 3 penyebabnya paling tidak yang beliau sebutkan. Pertama, minimnya pengetahuan terhadap Al-Quran. Nah, ini juga sebuah fakta yang harus antum itu memang benar sih, begitu ya. Memang benar, dan terima kasih banyak sudah mengingatkan kebenaran itu, begitu. Sehingga kemudian sesuatu harus kita lakukan. Misalnya belajar, mempelajarinya, kan begitu ya. Memang Al-Quran masih dibaca tetapi tidak dipahami. Dengan demikian meskipun dibaca tetapi melahirkan pemahaman tidak melahirkan pemahaman yang benar. Nah, ya. Tidak melahirkan pemahaman yang benar itu bukan hanya pada masalah benar bacaannya, begitu ya. Misalnya yang terdiri dari tajwidnya tadi misalnya, begitu ya, atau asbabun nuzulnya misalnya. Tetapi ada kemudian pemahaman-pemahaman yang ada di dalamnya itu berupa hukum, berupa aturan hidup, dan berupa cara pandang yang memang harus kita kemudian harusnya mengadopsinya, begitu. Tetapi karena tidak paham ya ujub-ujub bisa mengadopsi, ya. Sekedar tadi paham saja itu tidak bisa, tidak bisa dipahami, tidak mampu memahami. Nah, kedua, kata beliau, Al-Quran belum benar dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, terutama dalam hukum-hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui bahwa ada ayat yang jelas mewajibkan hukum kisos bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi pezina, tetapi tidak terlampau menghiraukan semua itu karena tidak dijadikan sebagai pedoman yang benar dan wajib diterapkan. Nah, ini mungkin saudara-saudara kita di luar sana ramai yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, sudah hafal 30 juz dari Al-Quran itu, tetapi kemudian tahu juga ya bahwasanya dalam Al-Quran itu ada kisos bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, tetapi kemudian itu tidak dijadikan sebagai pedoman yang benar, sehingga kemudian wajib diterapkan karena ya tadi tidak paham dan tidak tahu bagaimana cara menerapkan itu, gitu. Bagaimana cara untuk agar itu dijadikan sebagai aturan, begitu. Dan siapa yang akan melaksanakannya itu nggak paham. Dan antum barangkali yang bagian dari orang yang hafal Al-Quran hari ini dan bahkan mengajarkannya, insya Allah ya. Tetapi antum harus akui itu, bahwa antum kemudian nggak paham siapa yang harus menerapkan hukum-hukum itu semua, dan apakah benar wajib itu diterapkan, begitu. Nah, antum harus mengakui itu. Antum tidak bisa berkilah ya. Antum tidak bisa bohong, enggak, saya sebenarnya tahu kok siapa yang harus menerapkannya. Ya, kalau antum tahu, lalu apa yang harus antum lakukan, begitu. Apakah antum diam saja? Nah, gitu ya. Ketiga, Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan oleh negara. Sebagian mereka memahami dengan benar, juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan itu karena tidak diterapkan oleh negara. Ini artinya bukan mereka tidak mau, tetapi karena dilarang oleh negara untuk melaksanakannya. Nah, katakanlah tadi seperti potong tangan. Adalah misalnya kelompok dari kaum muslim itu yang mereka ingin sebenarnya itu diterapkan potong tangan itu, tetapi ya negara tidak memfasilitasinya, negara tidak membolehkannya, kan begitu ya. Lalu mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka bukan penguasa, mereka hanya bagian dari kelompok saja. Itu pertanyaan dari rubrik Al-Wa'i, lalu itu juga kemudian jawaban dari beliau. Ini jawaban yang singkat, tetapi cobalah antum pahami baik-baik. Ya, antum pahami baik-baik apakah jawaban yang diberikan itu masih kurang atau sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa lengkap sebenarnya, dan kita tinggal berpikir aja benar tidak dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau antum sudah tahu apa yang harus antum lakukan, berarti antum nggak boleh diam.
seperti saya insya Allah. Saya nggak akan pernah diam meskipun saya salah seorang dari yang tidak menerapkan Al-Quran itu pada diri saya secara sempurna. Ya karena saya bukan tidak mau begitu. Ya saya tidak bisa melakukannya karena negara tidak memfasilitasinya. Bahkan sholat saya pun diganggu, coba bayangkan. Sholat itu ranah saya secara pribadi. Tetapi kemudian diganggu dengan apa? Diganggu dengan pemikiran yang kemudian saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya. Yang itu seharusnya tugas dan kewajiban negara, kan begitu ya. Dimana saya masih pengen banget kuliah setinggi-tingginya tapi saya nggak punya uang. Mau ambil beasiswa saya nggak punya kemampuan mengurusin beasiswa terus memenuhi syarat-syaratnya, kan begitu. Yang itu sebenarnya kewajiban negara untuk memberikannya kepada saya. Lalu saya sholat gitu. Yang terjadi pikiran saya itu melayang kemana-mana, ya Allah berikanlah saya kemudahan dan sebagainya. Padahal dalam sholat itu ya fokus, jangan mikir itu. Dan tapi nggak bisa fokus, nggak bisa tumaknina. Ya kita berusaha, iya saya berusaha, 100% saya berusaha. Tapi lagi-lagi barangkali usaha itu yang tahu berhasil tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala dan diri saya, kan begitu. Sebab itulah kemudian ini menjadi sesuatu alasan kenapa saya harus bersuara dan saya harus berpikir lebih keras lagi bagaimana supaya Islam itu dijadikan sebagai aturan dalam negara. Yang kedua, faktor fundamental apa yang menyebabkan umat jauh dari Al-Quran? Ini pertanyaan kedua. Kemudian dijawab beliau, Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman kehidupan, baik secara individu maupun oleh negara. Keduanya saling berkaitan. Ini nggak terpisah keduanya ini. Mana yang kemudian menerapkan secara individu dan diterapkan secara negara itu nggak terpisah. Keduanya harus berkaitan dan berkaitan, nggak bisa enggak. Mengapa ada rakyat yang tidak bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran? Karena negaranya tidak mengajarkan, tidak mewajibkan rakyat untuk mengamalkan dan menerapkan Al-Quran. Bahkan negara melarang penerapan hukum-hukum dalam Al-Quran ketika bertentangan dengan ideologi dan sistem yang diterapkan oleh negara. Mengapa ada rakyat yang tidak bisa membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Quran? Ini tidak bisa serta-merta menyalahkan individunya itu, begitu. Karena ada negara, karena individu itu dia berada di dalam satu negara, dalam satu negeri, yang dalam negeri itu ada penguasa. Kalaulah kemudian si individu itu dia tidak mampu belajar mungkin karena memang orang tuanya mungkin memang juga tidak mampu untuk memberikan fasilitas, kemudian mengajarkannya juga dan sebagainya, ya negaranya yang wajib memberikan itu kepadanya. Sehingga dia bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran itu. Gitu loh teman-teman. Lalu mengapa negara tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan dasar negara? Jawabannya karena rakyatnya mendukung. Karena rakyatnya mendukung untuk tidak negara itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan dasar negara. Antum mengakuinya atau tidak, ya, antum mendukung, begitu. Mendukung supaya negara itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan diterapkan. Ya, jadi antum harus berpikir itu benar, saya benar-benar tidak mendukung negara, bahkan saya sangat ingin supaya negara itu jauh dari Al-Quran. Ya, jadi ini sebuah pengingat yang bukan sekedar pengingat, tapi ini sebuah ajakan untuk pertaubatan, begitu ya, secara jamak, secara kita semuanya. Ada dua sisi saling memberikan pengaruh, akibatnya umat sudah jauh dari Al-Quran malah semakin jauh, begitu. Nah, jadi ini negara dengan warganya ini harus saling kemudian mengingatkan dan harus kemudian dukung mendukung dalam penerapan Al-Quran ini tadi, teman-teman. Pertanyaan ketiga, apakah jauhnya umat dari Al-Quran ada rekayasa sistemis dari musuh-musuh Islam? Ya, jelas jawaban beliau. Terutama dilakukan oleh negara-negara kafir penjajah. Mereka menyebarkan berbagai pemikiran kufur kepada umat Islam. Tersebarnya pemikiran sekulerisme, demokrasi, nasionalisme, liberalisme, dan semacamnya di tengah umat jelas memberikan andil terhadap jauhnya umat terhadap Islam. Jadi negara-negara kafir atau negeri-negeri kafir itu jangan antum kira sebagai teman sejawat, teman sejati, begitu.
Mereka itu adalah negeri-negeri dan orang-orang yang tidak ingin kita itu dekat dengan Al-Quran, tidak ingin Al-Quran itu kita terapkan begitu. Ini bukanlah sebuah persangkaan, ini sebuah fakta, dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Saya harus mengingatkan itu kepada antum gitu ya. Negara-negara kafir penjajah itulah yang melakukan konspirasi untuk menumbangkan khilafah Utsmaniyah. Negara yang menerapkan Islam, setelah itu mereka mengangkat para penguasa di atas bekas wilayah kekuasaannya, serta memaksa para penguasanya untuk menerapkan hukum dan sistem kehidupan mereka yang sekuler. Lebih dari itu, para penguasa ditugaskan untuk menghalangi diterapkan Islam secara keseluruhan dan memerangi para pengembannya. Nah, ini sebuah hal yang bukanlah utopis, bukanlah hal yang tidak terjadi. Antum saja yang barangkali hari ini tuh barangkali kurang update gitu, nggak mau mengetahuinya dan nggak menerima itu sebagai sebuah pengetahuan ya. Kita itu hidup di dunia terdiri dari orang-orang muslim dan orang-orang kafir, dan satu sama lain itu ingin supaya kemudian masing-masing mengikuti. Nah, kita supaya misalnya diikuti oleh orang-orang kafir itu karena memang diperintahkan Allah supaya orang-orang kafir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Tuhan mereka, seperti kita itu juga bertuhan kepada Allah. Begitu. Jadi ini bukan konteksnya memaksa orang-orang kafir, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk supaya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi mereka pasti tidak akan mengikuti. Dan sudah pasti di waktu yang sama mereka berusaha supaya kita mengikuti mereka. Salah satunya supaya kita terjauh dari Al-Quran. Yang selanjutnya pertanyaannya, siapa saja yang biasanya menjadi aktor makar menjauhkan umat dari Al-Quran? Banyak. Secara garis besar dapat diklasifikasikan pada diri umat, yakni level society atau masyarakat. Aktornya adalah para intelektual dan akademisi, bahkan ulama yang terpengaruh dengan pemikiran barat. Mereka lah yang mendekatkan Islam dengan pemikiran barat. Nah, jadi sesuatu upaya untuk mendekatkan Islam dengan pemikiran barat ini bukan sesuatu yang baik begitu. Karena dengan seperti itu akhirnya Islam itu sedang dan akan selalu disetarakan dengan pemikiran barat. Islam itu jauh lebih tinggi. Islam itu jauh lebih sempurna. Tidak ada yang bisa menyamakan dengan ketinggian Al-Quran. Ya, jadi ini harus dipahami baik-baik dan ini salah satu dari keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Ini bukan kemudian memprovokasi. Ini nanti takutnya YouTube kemudian malah memblokir video saya ini nih. Tapi mudah-mudahan Allah SWT melindungi video ini begitu ya. Saya sedang menyampaikan Islam ya, sekalipun tetap dilakukan ya. Nanti saya buat lagi begitu. Allah SWT menyetujui apa yang saya sampaikan dan saya sedang tidak menyampaikan kepada antum sebuah hal yang membuat antum itu terjauh dari Allah dan Al-Quran, tapi malah mengajak antum supaya lebih dekat begitu melalui pemikiran yang hari ini memang sebenarnya sedang tergerus oleh barat, pemikiran barat. Bahkan berusaha menyamakan Islam dengan pemikiran tersebut. Merekalah yang menjadi penyebar istilah dan pemikiran yang menyimpang namun dilabeli dengan Islam. Semisal Islam moderat, Islam inklusif, Islam liberal dan semacamnya. Akibatnya umat yang sudah jauh dari Islam semakin jauh. Nah, ini kita tadi tidak menyebutkan nama-nama siapapun ya. Kita hanya menyebutkan barangkali sebagai sebuah profesi seperti akademisi dan ulama. Ulama itu juga bukan profesi ya, tapi kemudian sebutan di dalam sebuah kedudukan masyarakat. Dalam level negara yang memiliki kekuatan dan daya paksa kepada rakyat, aktornya adalah negara dan para penguasanya. Ya, ini juga tidak menyebutkan nama siapapun ya. Kurikulum sekuler diterapkan dalam semua level pendidikan. Jelas sangat merusak pemikiran umat. Bayangkan apa yang terjadi ketika ideologi sekuler beserta semua pemikiran seturunannya ditanamkan kepada semua anak-anak yang bersekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sepanjang hari terus-menerus masif diikuti puluhan bahkan ratusan juta orang. Nah, jadi inilah kemudian yang menjadi
aktor-aktor makar menjauhkan umat dari Al-Quran, yaitu mereka orang-orang yang berada pada level akademisi, kemudian keulamaan, lalu kemudian juga negara yang membiarkan sekulerisme dalam hal pendidikan ini misalnya itu diadopsi dan diterapkan sehingga diikutilah oleh bahkan ratusan juta orang, dan itu hari ini terjadi dan sedang terjadi. Sebab itu semoga meskipun kita berkuliah, saya juga seorang sarjana ya begitu, tetapi saya ingin kemudian selalu berada dekat dengan Al-Quran. Saya tidak mau dijauhkan dari Al-Quran begitu, dan ini berkaitan dengan pemahaman saya yang kemudian saya dapatkan sepanjang saya menempuh pendidikan. Alhamdulillah, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Pada saat yang sama, Islam hanya masalah ibadah, moralitas dan keluarga. Tidak diajarkan sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kalaupun diajarkan, ada pelajaran tentang sistem ekonomi, sistem pidana, sistem pemerintahan hanya diposisikan sebagai wacana, bukan sebagai kewajiban yang harus diterapkan. Akibatnya sudah bisa ditebak menjadi generasi sekuler. Tak hanya itu, ancaman, persekusi, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengajarkan Islam sebagai mabda atau ideologi yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan semakin membuat takut terhadap Islam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita semua adalah muslim yang kemudian diwajibkan kepada kita untuk berislam secara kafah, begitu ya. Dan Islam secara kafah itu dimulai dari pemikiran, kemudian ritual tentu saja, sampai kepada sistem ya. Ini semua harus kita pahami sebagai sebuah ideologi dan falsafah hidup ya, yang harus kita adopsi, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, apakah sekularisasi pemahaman umat Islam termasuk bagian rangkaian global untuk menjauhkan umat dari Al-Quran? Jawabannya ya, benar. Akan tetapi makar dan konspirasi mereka itu tidak akan mudah terrealisasi kecuali ada dua faktor di atas. Pertama, adanya intelektual, akademisi atau ulama yang mau menjadikan agen mereka dalam menjajakan pemikiran mereka yang kufur di tengah umat. Tentu akan lebih diterima umat. Sebagai gambaran, umat tentu tidak akan menerima ajaran sekulerisme, kebebasan, nasionalisme dan semacamnya jika disampaikan oleh orang-orang kafir. Nah, ya, ini benar-benar satu rangkaian global ya yang betul-betul dijalankan hari ini. Ini bukanlah sebuah provokasi sekali lagi, melainkan ini sebuah ajakan untuk melihat kebenarannya. Ya, ketika saya mengatakan ini, makar mereka untuk menjauhkan akan tetapi umat akan lebih mudah menerimanya jika yang menyampaikan adalah ulama atau intelektual muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tetapi ini sedang terjadi. Apalagi pemikiran kufur itu disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi disampaikan dalam majelis taklim, khutbah Jumat dan semacamnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, pemikiran kita maksudnya harus kita bangkitkan dari pemikiran sekuler menjadi pemikiran Islam. Yang sudah pemikirannya Islam harus didalami lagi ya, harus didalami lagi. Teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan hari ini mungkin memiliki pondok pesantren, memiliki usaha-usaha Islam, itu harus dikembangkan, dikuatkan lagi pemahaman Islamnya supaya tidak menormalisasi bercampur adukan atau bercampurnya siswa-siswi gitu. Melainkan mereka harus dipisah gedungnya, tempat belajarnya. Lalu ketika sudah dalam kondisi pemisahan antara siswa-siswi, tetap mereka diedukasi dengan Islam. Edukasi dalam bentuk apa? Ya, bahwa antum semua adalah pelajar misalnya, sebab itu fokuslah untuk belajar. Setelah antum menyelesaikan proses-proses belajar mengajar sejak dari awal hingga setinggi-tingginya, barulah silahkan antum kemudian menempuh kehidupan yang lebih sempurna, barangkali menikah dan seterusnya.
Tetapi kalau edukasi seperti itu juga tidak diberikan, percuma juga sebenarnya. Dipisahkan antara siswa dan siswi, santriwati dengan santriwan, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, begitu ya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, pemikiran Islamnya itu harus didalami lagi begitu. Bahwa bukan hanya sekedar kemudian memisahkan antara siswa dan siswi, tetapi mereka harus diedukasi lebih dalam lagi, terus menerus, dan diberikan pemahaman Islamnya secara fundamental. Ya, bukan hanya masalah cabang, bukan hanya masalah ibadah ritual, bukan hanya masalah sunnah-sunnah yang hari-hari, tetapi ada tentang masa depan, pemikiran, falsafah hidup, cara pandang, dan pergaulan mereka yang harus benar-benar dijaga. Makar mereka, orang-orang kafir, untuk menjauhkan Islam itu juga dapat digagalkan ketika ada negara yang menerapkan Islam, yakni khilafah. Di antara tugas penting yang wajib dijalankan oleh khilafah adalah melindungi rakyatnya dari semua pemikiran kufur, sesat, batil, dan menyimpang yang membahayakan akidah umat. Dengan adanya khilafah, umat juga dapat melihat keagungan, keluhuran, dan segala kebaikan dalam penerapan Islam. Mereka tidak menoleh, apalagi tertarik dengan pemikiran dan sistem kufur yang sesat dan batil yang jelas-jelas melahirkan kerusakan, penderitaan, dan berbagai keburukan lainnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa bab-bab dalam syariah Islam yang mengatur pemerintahan, ekonomi, dan politik sepertinya dikubur, bahkan dimonsterisasi seolah-olah membahayakan bagi negara? Jawabannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, pelaku utamanya adalah penguasa yang menjadi kaki tangan penjajah. Sebabnya, jika Islam diajarkan secara keseluruhan dengan benar, dilandasi dengan keimanan, dan akan memberikan pemahaman yang sahih pada diri umat. Akibatnya sudah dapat diduga, umat akan menuntut pemberlakuan syariat Islam secara kafah. Ini yang tidak mereka kehendaki, orang-orang kafir itu. Jadi, setidaknya ada langkah yang harus mereka lakukan agar itu terjadi. Pertama, tidak mengajarkan Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pemerintahan, ekonomi, dan politik. Itu artinya mereka berupaya mengubur ajaran Islam sebagai sistem kehidupan. Kedua, kalaupun harus mengajarkan Islam apa adanya, karena mustahil bisa mengubur Islam secara sempurna. Karena ajaran Islam tentang politik, ekonomi, pendidikan bertaburan dalam hadis, ayat, hadis, kitab-kitab Turat, seperti tafsir, syarah hadis, fikih, sirah, tarikh, dan lain-lain. Maka melakukan upaya pengaburan, dengan begitu, sekalipun umat mengetahui ada ajaran tentang semua itu, namun mereka tidak berminat untuk menerapkan dalam kehidupan. Itu terjadi karena ajaran digambarkan kejam, ketinggalan zaman, kolot, dan lain-lain. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu sangat halus ya, sangat cantik begitu ya, tetapi kemudian mereka masif melakukannya. Ini orang-orang kafir ini juga kemudian tidak menyebut nama, tidak menyebut kelompok, tidak menyebut agama, ya dikatakan orang-orang kafir saja. Karena memang kita sendirilah yang harus melihat secara detail siapa orang-orang kafir itu. Meskipun selama ini atau baru-baru ini sudah disebutkan misalnya negeri-negerinya, negeri apa dan seterusnya. Yaitu mungkin sedikit menjaga supaya YouTube tidak memblokir dari video ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, dengan demikian setidaknya ada dua upaya yang mereka lakukan terhadap ajaran Islam. Pertama, menguburkan dengan cara tidak mengajarkannya. Kedua, mengaburkan dengan cara memberikan gambaran keliru terhadap Islam. Nah, ini fakta selanjutnya yang harus antum semua terima ya. Keduanya berujung pada sikap tiadanya keinginan pada diri umat terhadap Islam. Pertanyaan selanjutnya, kedua dari terakhir kalau nggak salah. Ya. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan? Apakah hanya sekedar bacaan semata? Fungsi utamanya seperti yang disebutkan dengan jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu sebagai hudan atau petunjuk. Petunjuk bagi seluruh manusia. Nah ini ya, seharusnya orang-orang kafir juga menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Karena dikatakan di sini itu manusia, bukan untuk orang muslim saja, begitu. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 185. Sebagai sebuah petunjuk berarti Al-Quran harus diimani kebenarannya. Tidak mungkin seseorang atau umat mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jika tidak meyakininya.
Jadi mengimani Al-Quran itu bukan hanya kewajiban orang-orang muslim, tetapi kewajiban seluruh manusia di atas permukaan bumi ini, termasuk orang-orang kafir tadi, begitu, yang kemudian mencoba untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran tadi, begitu ya. Keyakinan itu harus utuh dan menyeluruh, tidak boleh ada yang diingkari atau diragukan, walaupun hanya satu ayat. Meyakini sebagian namun mengingkari sebagian lainnya menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Demikian disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Oleh karena itu, tidak boleh meyakini dan menerima ayat-ayat tentang ibadah, akhlak, dan keluarga, tetapi menolak dan mengingkari ayat-ayat tentang ekonomi, pemerintahan, hukum, pidana, perang, dan lainnya, apapun alasannya. Mau alasannya itu nasionalisme, mau alasannya itu hak asasi manusia, mau alasannya itu kolot, mau alasannya apa segala macam, ya tidak boleh. Karena semua ayat itu sama, semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang ibadah maupun tentang perang, begitu. Perang kan tidak serta-merta Allah perintahkan begitu saja langsung laksanakan, melainkan ada dakwah sebelumnya, sehingga kalau ketika dakwah itu ditolak dan penolakannya itu secara fisik, begitu, barulah kemudian perang dilakukan. Kalau tidak ada penolakan secara fisik, tidak ada gangguan secara fisik, dakwah kemudian didengar saja misalnya, begitu, atau diterima misalnya, maka tidak terjadi perang itu, begitu. Tetapi lagi-lagi kemudian orang-orang kafir memutar sedemikian rupa kata perang ini menjadi sebuah hal yang menakutkan. Padahal itu kemudian kewajiban sebagaimana sholat dikerjakan, dilaksanakan, walaupun dengan aturan masing-masing. Sholat dengan aturannya, perang dengan aturannya, begitu. Dan Islam mengatur semua itu. Oleh karena itu, umat tidak boleh mencukupkan diri dengan membacanya. Al-Quran juga harus dipahami isinya sebagai sebuah petunjuk kehidupan. Mustahil Al-Quran bisa dijalankan, diamalkan, dan diterapkan jika tidak dibaca dan dipahami isinya. Memahami isi Al-Quran ini sejak dari masalah hukum bacaannya sampai kepada apa yang dimaksud oleh ayat per ayatnya, bahkan kata per katanya, bahkan huruf per hurufnya. Ya teman-teman, oleh karena itu umat tidak boleh mencukupkan diri dengan membacanya namun tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Umat ini ya, bukan individu, umat. Umat itu terdiri dari individu sampai kemudian penguasa. Jadi sama-sama harus melakukannya, bukan hanya individu saja. Oleh karena orang yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mempraktikkannya dalam kehidupan, seperti seorang pasien yang diberikan resep untuk mengobati penyakitnya. Pasien itu hanya membaca resep itu berulang-ulang, tetapi tidak mau berobat sesuai dengan petunjuk resep itu. Pertanyaannya, apakah dia akan sembuh dari penyakitnya hanya dengan membaca resep? Ini analogi yang betul-betul tepat, begitu ya. Betul-betul wow gitu. Ya, betul-betul luar biasa. Bagaimana mungkin gitu seorang pasien itu sembuh dari penyakitnya, sementara resep dari dokter itu hanya dibaca sama dia, nggak dicari obat yang ada dalam resep itu, nggak diminum obatnya, nggak dirutinkan begitu sampai dia sembuh. Teman-teman, ini adalah sebuah hal yang saya katakan, saya seperti sudah kehabisan kata-kata begitu. Sampai kemudian kebenaran tentang ini itu, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang kita dijauhkan oleh Al-Quran, tentang Al-Quran itu tidak diterapkan, tentang kita itu diibaratkan seperti seorang pasien yang berobat tetapi resep obatnya itu nggak dijalankan begitu, cuman dibaca doang. Saya sudah kehabisan kata-kata. Itu gambaran yang membaca Al-Quran tanpa mau mengamalkannya. Meskipun tentu saja tidak sama persis, ya tentu saja tidak sama persis, karena masalah kemudian Al-Quran ini jauh lebih sempurna lagi, jauh lebih mengobati lagi, jauh lebih manjur lagi sebenarnya ketika kemudian dijadikan sebagai obat, ketika dijadikan sebagai aturan hidup, teman-teman. Jadi antum hari ini ya yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada santri, kepada umat,
ya antum harus mengajarkannya itu secara kafah. Bukan hanya masalah tajwidnya, bukan hanya masalah keilmuan syarat sah bacaannya diterima atau tidak oleh Allah SWT. Sementara kan antum kemudian juga tidak memberikan pemahaman yang lebih detail bahwa diterimanya bacaan Al-Quran itu bagaimana, seperti apa, dan apa saja begitu. Ya kalau antum menyimpulkannya itu hanya sekedar ya agar kemudian ilmu tajwidnya itu benar semuanya. Kalau hanya itu, ya jelaslah kemudian antum masuk kepada apa yang dibahas ini begitu. Karena isi Al-Quran itu bukan masalah bacaannya saja, bukan masalah ilmu tajwidnya saja begitu. Ada hukum di dalamnya, ada sistem kehidupan di dalamnya, ada cara pandang hidup dan kehidupan berindividu dan bermasyarakat dan bernegara di dalamnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Saya tidak menyebutkan nama antum, ya tentu menjaga nama baik antum begitu ya. Tetapi ya antum sudah mendengar ini insyaallah. Al-Quran adalah syifa, obat. Al-Quran menjadi obat termasuk kepada pembacanya. Akan tetapi kalau hanya dibaca, Al-Quran tidak akan menjadi obat yang sempurna. Memang terobati kita, memang hidup kita tenang, tetapi itu menurut ukuran kita. Menurut Allah SWT belum. Ya. Sebagai contoh, ketika dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam hukuman kisos terdapat hayah atau kehidupan. Bagaimana bisa ayat ini menjadi obat bagi masyarakat dalam mengatasi kejahatan pembunuhan jika ayat ini hanya dibaca dan tidak diterapkan? Jadi kisos terdapat kehidupan itu di sana. Ya ketika seseorang dikisos dari perilaku membunuhnya terhadap kaum muslimin yang terhadap manusia yang lain, ya itu akan memberikan efek jera kepadanya dan tidak akan diikuti oleh siapapun lagi, dan dia tidak akan mengulanginya lagi karena ada kisos tadi. Itu kehidupan akhirnya tuh. Jadi pembunuhan itu tidak terjadi lagi, tidak ada yang mengikutinya, dia pun tidak akan mengulanginya lagi karena ada kisos tadi. Itu kan kehidupan. Bayangkan kalau tidak dikisos, seseorang tidak jera, dia pasti akan melakukannya lagi dan orang lain akan mengikuti. Kematian yang ada semakin banyak seperti hari ini terjadi, itu maksudnya. Ya. Bagaimana bisa ayat ini menjadi obat bagi masyarakat dalam mengatasi kejahatan pembunuhan jika ayat ini hanya dibaca dan tidak diterapkan? Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kafir, orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, ini kehidupan. Tentu saja kehidupan orang-orang kaya yang mempunyai kemudian harta berlimpah, ketika tidak diterapkan Islam dalam kehidupan mereka, mereka hanya menikmatinya sendiri. Sementara banyak orang-orang kafir yang tidak makan, sudah mati kelaparan, kehausan, kekurangan harta ini segala macam, mereka tidak bisa bersekolah, tidak bisa kuliah karena mereka nggak punya harta. Dengan diterapkannya Islam, orang-orang kafir itu akan mengeluarkan hartanya. Mereka semua, bukan orang kafir, orang-orang kaya tadi akan mengeluarkan hartanya, dan mereka semua begitu. Bukan hanya seperti hari ini siapa saja yang suka, kalau mau silakan, kalau enggak terserah begitu. Jadi kalau ada Islam diterapkan itu, mereka semua akan mengeluarkan hartanya untuk diserahkan kepada mereka yang tidak sanggup, yang tidak mempunyai harta, sehingga mereka juga bisa hidup seperti orang-orang kaya hidup. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin ayat ini menjadi obat yang menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah distribusi kekayaan yang sangat timpang jika hanya dibaca dan diterapkan dan tidak diterapkan, termasuk oleh negara. Nah itu ya. Pertanyaan terakhir, Kiai, dengan momentum Ramadan kali ini kebetulan tulisan ini ditulis di bulan Ramadan kemarin. Apa yang harus dilakukan agar umat bisa dekat, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai patokan hidup dan perbuatannya? Umat harus meningkatkan semua yang diwajibkan Islam terhadap Al-Quran, meningkatkan keimanan terhadapnya, memperbanyak membacanya, mempelajari isinya, mengamalkannya dalam kehidupan, mengajarkan dan mendakwahkannya, serta memperjuangkan agar Al-Quran dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Nah, ya, dan insya Allah saya dan kita semua sedang berada pada mendakwahkannya, tetapi itu tidak cukup begitu. Hanya penting diingat, hal itu akan sangat sulit jika kita menggantungkan kepada umat
Bagaimana mungkin kita mengharapkan umat bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh dengan sendirinya jika tidak ada yang mengajarkan kepada mereka? Jadi yang mengajarkan kepada mereka ini tidak cukup antum saja sebagai individu atau majelis antum atau pondok pesantren antum saja begitu, tetapi negara harus juga melakukannya. Keluarga di rumah juga harus melakukannya. Bayangkan seorang anak diajarkan Al-Quran di pesantren. Begitu pulang ke rumah, kembalilah kemudian dia liar, kembalilah kemudian dia tidak terurus. Karena di rumah ya seperti itu. Disinilah pentingnya keberadaan para ulama dan orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang Al-Quran. Mereka lah yang harus mengajarkan kepada umat, meskipun lebih efektif dan masif jika ada kelompok dari umat Islam yang melakukan ini dengan serius. Bukan hanya mengajarkan, tetapi juga menghimpun kekuatan dan potensi umat untuk menegakkan Islam dalam kehidupan Islam. Keberadaan kelompok yang menjalankan tugas-tugas tersebut sebenarnya telah diperintahkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyerukan kebaikan, kebajikan atau Islam, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Adanya kerjasama dua entitas tersebut, yakni entitas umat dan entitas kelompok, akan menjadikan kekuatan yang besar untuk menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, baik bagi individu, umat, maupun bagi negara. Nah, ini tadi sedang sekalian mengingatkan antum yang memiliki pondok pesantren, majelis-majelis keilmuan, kemudian pondok-pondok pengajian dan sebagainya. Jadi ini semuanya diperuntukkan kepada kita semua, pengingat ini. Wallahu a'lam. Saya sudah di akhir dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sampai menit ini masih menyimak, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.